Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswanto dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu unsur-unsur jarimah dan pembagian jarimah dan sanksinya. Yang pertama, unsur-unsur jarimah. Unsur-unsur jarimah dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama nas. Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini disebut unsur formil atau rukun syar'i. Kemudian yang kedua, adanya tingkah laku. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur material atau rukun makdi. Kemudian yang ketiga yaitu pembuat. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moral atau rukun adabi. Kemudian poin B yaitu pembagian jarimah dan sanksinya. Yang pertama, ditinjau dari segi berat ringannya. Ditinjau dari segi berat ringannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat. Bagian B yaitu jarimah qisas dan niat. Jarimah qisas dan niat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas dan diat, baik qisas maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Kemudian jarimah taksir. Jarimah taksir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman taksir. Pengertian taksir menurut bahasa ialah takdib atau memberi pelajaran. Taksir juga diartikan arad wa al-man'u, artinya menolak dan mencegah. Selanjutnya yang kedua yaitu ditinjau dari segi niat. Ditinjau dari segi niat terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, jarimah sengaja. Menurut Muhammad Abu Zahra, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya, serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Poin B yaitu jarimah tidak sengaja. Abdul Qadir Auda mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah di mana pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau kesalahannya. Yang ketiga yaitu ditinjau dari segi waktu tertangkapnya. Di sini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama yaitu jarimah tertangkap basah. Jarimah tertangkap basah menurut Abdul Qadir adalah jarimah di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya, tetapi dalam masa yang dekat. Poin B yaitu jarimah yang tidak tertangkap basah. Jarimah yang tidak tertangkap basah adalah jarimah di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit. Kemudian yang keempat yaitu ditinjau dari segi cara melakukannya. Ditinjau dari segi cara melakukannya terbagi atas 2 poin. Yang pertama yaitu jarimah positif. Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena sering melakukan perbuatan yang dilarang seperti pencurian, zina, dan pemukulan. Kemudian poin B, jarimah negatif, yaitu jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, enggan melakukan salat dan puasa. Kemudian yang kelima, ditinjau dari segi objeknya. Yang kelima terbagi atas 2 poin, yaitu jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah perseorangan adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan atau individu. Kemudian poin B, jarimah masyarakat. Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu ditinjau dari segi tabiatnya.
Intinya dari segi tabiatnya juga terbagi atas dua poin. Yang pertama yaitu jarima biasa. Jarima biasa adalah jarima yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Bagian B yaitu jarima politik. Menurut Muhammad Abu Zuhrah adalah jarima politik adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itulah penjelasan materi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan karena kita sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.